الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور المحدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمكم الله, hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib wal isya Masjid Al-Muhajirin wal Ansar di kota Depok yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama-tama tentunya kita senantiasa memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb sekalian alam semesta ini yang paling berhak untuk dipuji dan diibadai. Tak lupa semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi alaihi salatu wassalam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Akhwatal iman rahmani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bertemu kembali, berjumpa kembali di bulan Syawal setelah 1 bulan penuh kajian di masjid ini untuk sementara waktu diliburkan karena untuk menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah syahrus siyam wal qiyam wa tilawatul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan kita diwajibkan di dalamnya berpuasa, kemudian di malam harinya kita menegakkan salat malam, menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Karena para a'immatus salaf rahimahumullah ta'ala ketika memasuki bulan Ramadan, mereka menutup kitab-kitab mereka dan mereka menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا وتلاوتنا في هذا الشهر الكريم. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amalan ibadah kita di bulan Ramadan, baik itu puasa, salat malam kita, bacaan Al-Quran kita, dan seluruh amalan kita di bulan Ramadan. Dan sekarang kita memasuki di bulan Syawal, bulan yang disebutkan oleh para ulama merupakan adalah bulan permulaan min ashhuril hurum min syahrul hajj. Bulan permulaan bulan haji diawali dengan bulan Syawal, yang mana bulan Syawal ini kita dianjurkan untuk mengerjakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kita. Maka sempurnakan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, masih ada waktu. Masih ada berapa hari lagi? 15 atau 14. Kita di pertengahan bulan Syawal, ya. Yang belum melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka kerjakan untuk menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan. Taib, ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Kita insyaallah akan melanjutkan nuwasil fi darsina min Kutaib Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari sebuah kutaib, kitab yang tipis yang berjudul Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karya al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, ghafarallahu lah wa askanahu fasihu jannatih. Karya al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surganya. Taib, naqra wa nu'iduh. Kita akan ulangi kajian kita pada bab yang sebelumnya yang terakhir kita baca. Qala bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun.
ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده حين يبعث الناس أحياء للبقاء إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم. Kata Syekh bin Utsaimin rahmatullahi alaih, faslun, pasal berikutnya atau bab berikutnya, wa nu'minu bil yaumil akhir, dan kita beriman dengan hari akhir. Beriman dengan hari akhir disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin dari bagian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Di antara bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus kita pegang erat. Wa nu'minu bil yaumil akhir, dan kita beriman dengan hari akhir yang tidak ada hari yang setelahnya. Wa huwa yaumul qiyamah alladzi la yaumu ba'dahu. Yang dimaksud dengan hari akhir adalah hari kiamat yang di hari tersebut sudah tidak ada hari yang setelahnya. Hina yab'atsun nasu ahya'u lil baqa. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia di hari itu. Imma fi darun na'im wa imma fi darul adzabul alim. Ketika manusia dibinasakan di hari itu, kemudian Allah bangkitkan kembali, dan di sana manusia akan ditempatkan pada dua sisi tempat yang berbeda. Imma fi darun na'im, imma dia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Wa imma fi darul adzabul alim, atau dia akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat yang penuh dengan azab yang sangat pedih. Karena di hari itu, di yaumil qiyamah, ketika manusia berbondong-bondong, disebutkan di dalam hadits syafa'ah, hadits yang cukup panjang, yang mana manusia ketika itu di yaumil qiyamah dalam keadaan ketakutan. Semuanya manusia ketika itu bergabung menjadi satu. Berbondong-bondong manusia mendatangi Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan terakhir mereka mendatangi Nabi Muhammad setelah seluruh para anbiya ya'tadzir. Seluruh para anbiya mereka tidak bisa memberikan syafaat. Berbondong-bondong manusia mendatangi Nabi Allah Adam, ya Adam, wahai Adam, sesungguhnya engkau adalah makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah. Alama tarawna ma nahnu fihi, ishfa' lana ila rabbik. Wahai Adam, sesungguhnya engkau adalah makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau tidak memperhatikan keadaan kami? Berikanlah syafaat, mohonkanlah syafaat ampunan kepada Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam mengatakan, inna rabbi qad ghadabani, sesungguhnya Rabbku Allah telah murka kepadamu. Yang mana Allah tidak murka di hari sebelumnya dan sesudahnya. Sesungguhnya aku telah menyelisihi perintah Allah. Allah melarang untuk aku mendekati pohon khuldi, dan aku mendekati dan memakannya. Kemudian Nabi Allah Adam mengatakan, idhabu ila Nuh. Berbondong-bondong manusia mendatangi Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Manusia mengatakan kepada Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, wahai Nuh, sesungguhnya engkau adalah Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alama tarawna fihi, ishfa' lana ila rabbik. Apakah engkau tidak melihat keadaan kami? Mohonkanlah, mintakanlah ampunan syafaat kepada Rabbmu. Maka Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam ya'tadzir, tidak bisa memberikan syafaat ketika itu kepada manusia. Nabi Allah Nuh mengatakan, idhabu ila Musa. Maka pergilah manusia berbondong-bondong kepada Nabi Musa, memohon syafaat kepada Nabi Allah Musa. Sama Nabi Musa mengatakan, inna rabbi qad ghadabani, sesungguhnya Rabbku Allah telah murka kepadaku. Karena Nabi Musa memiliki kesalahan, yaitu membunuh manusia ketika itu. Maka Nabi Musa mengatakan, idhabu ila Ibrahim. Maka berbondong-bondong manusia mendatangi Nabi Ibrahim. Maka dikatakan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau adalah Khalilullah, kekasih Allah. Ishfa' lana ila rabbik,
mohonkanlah syafaat ampunan kepada Rabbmu. Maka Nabi Ibrahim mengatakan tidak bisa memberikan syafaat, karena Nabi Ibrahim juga memiliki kesalahan ketika itu. Idhabu ila Isa. Maka berbondong-bondong manusia mendatangi Nabi Isa. Nabi Isa juga tidak bisa memberikan syafaat. Maka Nabi Isa mengatakan idhabu ila Muhammad. Maka berbondong-bondong manusia di hari itu, di yaumil qiyamah, mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yas'a ila rabbih wa yasjudu. Nabi Muhammad naik menghadap kepada Allah, dan Nabi Muhammad duduk, Nabi Muhammad bersujud di hadapan Allah, berdoa dengan doa yang cukup panjang yang tidak disebutkan dalam hadis tersebut. Doa apa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta ishfa' tushaffa. Ya Muhammad, angkat kepalamu, mintalah apa yang kau minta, berikanlah syafaat kepada siapa yang kau kehendaki. Maka di saat itu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat kepada umatnya. Maka ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada umatnya. Dan di hari itu, ketika Nabi Muhammad setelah memberikan syafaat, dan disebutkan oleh para ulama bahwasannya di antara sebab masuknya manusia ke dalam surga karena syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itu manusia terbelah menjadi dua kelompok, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, dan kelompok berikutnya akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu ta'ala fanu'minu bil bi'thati wa huwa ihya' Allah ta'ala al-mauta hina yunfikhu Israfil fi as-suwar an-nafkhatu ath-thaniyah wa nufikha fi as-sur fasa'iqa man fi as-samawati wa man fi al-ard illa ma syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian kata Syekh bin Utsaimin rahmatullahi alaihi, dan di antara bentuk atau termasuk dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata Syekh bin Utsaimin, fanu'minu bil bi'tsati, dan kita beriman dengan hari kebangkitan, di mana manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari itu, di yaumil qiyamah. Wa huwa ihya' Allah taala al-mauta, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seluruh manusia yang telah diwafatkan oleh Allah di hari itu. Perlu diketahui bahwasannya manusia dan seluruh makhluk akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama hari kiamat dalam Al-Qur'an, ada beberapa nama. Dan di antara nama-nama hari kiamat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan sebutan Al-Qari'ah, surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah ini adalah surat yang menyebutkan tentang kejadian huru-hara hari kiamat, dan dia termasuk nama dari nama-nama hari kiamat, yaitu Al-Qari'ah. Allah sebutkan dalam Al-Quran beberapa nama-nama dari nama hari kiamat, di antaranya Al-Qari'ah, Al-Haqah, Wat-Tamah, Was-Sakhah, wa Yawm At-Taghabun, wa Yawm At-Tanad. Ini adalah nama dari nama-nama hari kiamat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dan setiap nama memiliki makna yang berbeda. Adapun Al-Qari'ah, Al-Qari'ah adalah artinya yaitu suara yang sangat dahsyat, yang mana suara ini akan ditimbulkan oleh malaikat Israfil alaihi salatu wassalam. Malaikat Israfil alaihi salatu wassalam akan meniupkan bunyi sangkakalanya, dan inilah yang dimaksud dengan Al-Qari'ah. Bunyi yang pertama akan menghancurkan seluruh makhluk. Seluruh tatanan alam jagat raya ini akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh penghuni langit, seluruh penghuni bumi, semuanya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qari'ah. Kemudian setelah manusia dikubur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perlu diketahui bahwasanya bumi ini akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamparan yang luas. Ketika Allah akan mengangkat gunung-gunung yang ada, dan Allah akan membenturkan gunung dengan bumi, fadukkatin dakkatan wahida. Allah akan angkat gunung, Allah akan terbangkan gunung. Gunung akan diangkat oleh Allah dan akan dibenturkan dengan bumi.
dan gunung akan seperti gundukan atau tumpukan tanah di hari itu. Seluruh lapisan atau seluruh permukaan bumi ini akan rata. Tidak ada bangunan yang menjulang tinggi, tidak ada lembah yang mendulang di bawahnya. Semuanya akan dibentangkan menjadi hamparan yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari itu manusia tidak akan bisa lari dari hadapan Allah. Manusia tidak akan bisa bersembunyi di balik bangunan yang tinggi atau di bawah lembah yang dalam. Allah Subhanahu wa taala akan bentangkan bumi ini menjadi hamparan yang luas. Tidak ada tempat untuk berlindung oleh manusia di hari itu. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia dengan bunyi tiupan sangkakala yang kedua yang akan ditiupkan oleh malaikat Israfil alaihi salatu wassalam. Al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth. Di hari itu manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti aneh-aneh yang berterbangan, kata Allah Subhanahu wa taala, karena jumlah manusia yang begitu banyak di hari itu. Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal ihnil manfush. Allah akan angkat gunung-gunung dan Allah akan terbangkan gunung-gunung, yang mana gunung-gunung tersebut seperti bulu yang diterbangkan oleh Allah dan tertiup angin. Dan di hari itu Allah akan angkat gunung dan Allah akan terbangkan gunung seperti bulu yang berterbangan. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaih, "Fanu'minu bil bi'athi wa huwa ihya Allah ta'ala al-maut hina yanfikhu fi Israfil fi suwarin nafkhatu tsaniyah." Dan kita beriman dengan hari kebangkitan. Hari kebangkitan di mana manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematiannya. Allah akan meniupkan melalui malaikat Israfil alaihi salatu wassalam. Israfil akan meniupkan bunyi sangkakalanya. Di tiupan yang kedua, wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa ma syaa Allah, thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Tiupan yang pertama yang ditiupkan oleh malaikat Israfil akan membinasakan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali bagi barang siapa yang akan diselamatkan di hari itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma nufikha fihi ukhra. Kemudian malaikat Israfil akan meniupkan bunyi yang kedua. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza qiyahum yanzurun. Dan malaikat Israfil akan meniupkan bunyi yang kedua, mereka akan dibangkitkan oleh Allah dari balik kuburannya. Ketika manusia keluar dari balik kuburannya dan mereka akan saling memandang, akan melihat antara satu dengan yang lainnya. Fa yaqumun nas min quburihim li rabbil alamin. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari balik kuburannya. Hufata bila ni'al, urata bila thiyab, ghurla bila khitan. Manusia akan membangkitkan kembali. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia kembali dari balik kuburannya. Manusia dibangkitkan oleh Allah dari balik kuburannya. Hufata bila ni'al, mereka bertelanjang alas kaki. Urata bila thiyab, mereka bertelanjang tanpa satu helai kain pun yang akan menutup dirinya. Ghurla bila khitan, mereka manusia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan belum dikhitan. Kemudian Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-104, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Allah nyatakan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-104, kama bada'na awwal khalqin, kami akan membangkitkan kembali manusia sebagaimana permulaan pertama kali kami menciptakan manusia, kata Allah. Kama bada'na awwal khalqin nu'iduh, kami akan membangkitkan manusia sebagaimana permulaan kami menciptakan manusia di permulaannya. Wa'dan 'alaina, sesungguhnya kami akan menunaikan janji kami, kata Allah. Inna kunna fa'ilin, kami akan tunaikan janji-janji kami, kata Allah. Wa nu'minu bis sahaif
al-a'mal tu'ti bil yamin atau min wara'i dhuhuri bis shimal. Kemudian kata Syekh bin Utsaimin rahmatullahi alaih, wa nu'minu bis sahaif, dan kita beriman dengan catatan-catatan yang akan diberikan oleh Allah di hari itu, di yaumil qiyamah. Wa nu'minu bis sahaifil a'mal, dan beriman dengan catatan-catatan amalan kita, tu'ti bil yamin, Allah akan memberikan dengan tangan kanan, au min wara'i dhuhur, atau Allah akan memberikan dengan tangan kiri melalui punggungnya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla as-sa'ira. Kemudian Allah sebutkan dalam surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, adapun orang-orang yang akan diberikan catatannya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, ketika dia diberikan catatannya dengan tangan kanan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjumpai, Allah akan memberikan kemudahan, yaitu perhitungannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, Allah akan mempermudah hisabnya di hari itu. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan berpaling kembali kepada keluarganya dalam keadaan wajah berseri-seri. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, adapun orang-orang yang dia diberikan oleh Allah catatannya dengan tangan kiri melalui balik punggungnya, fasawfa yad'u thubura, Allah akan menyerunya, menjadikan dia menjadi orang-orang yang celaka di hari itu. Wa yasla sa'ira, dan dia akan dihempaskan, dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, neraka sa'ir. Wa kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi 'unuqihi, dan seluruh manusia Allah akan letakkan catatannya di lehernya ketika itu, di hari itu. Wa tukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manthura. Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-13 sampai 14. Allah sebutkan bahwasanya di hari itu Allah akan mengalungkan catatan-catatannya di lehernya. Kemudian Allah mengatakan, Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Bacalah catatanmu, kata Allah. Bacalah catatanmu, kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba, cukuplah di hari ini, sesungguhnya engkau di hari ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nu'minu dan di hari itu, di yaumil qiyamah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi seorang makhluk, tidak akan menzalimi
satu orang pun atau satu ekor makhluk pun tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk ketika itu di yaumil qiyamah akan dihisab oleh Allah dan akan mendatangi Allah di hari itu. Semuanya di hari itu sudah tidak bisa menguasai dirinya. Semuanya akan datang berbondong-bondong menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menghisab seluruh makhluknya di hari itu. Sudah tidak ada kecurangan lagi di hari itu. Dan di hari itu adalah pengadilan yang paling adil yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kecurangan, seluruh kenakalan dan kezaliman yang ada di muka bumi ini akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala catatannya di hari itu. Apa yang pernah kita lakukan di dunia ini dengan menzalimi makhluk yang lainnya, maka di hari itu Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan catatan-catatan kita. Dan ketika seorang hamba ketika hendak dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, kurang satu jengkal saja dia masuk ke dalam surga, maka didahului oleh Allah dengan catatan-catatannya. Ternyata dia di dalam catatan-catatannya dia masih memiliki catatan yang jelek. Ternyata dia mengerjakan amalan ahlun nar, maka dia dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Demikian pula ketika seorang akan dihempaskan oleh Allah ke dalam neraka, fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli aljannah fayudkhiluha. Ketika seseorang hendak dihempaskan oleh Allah ke dalam neraka, kurang satu jengkal dia masuk ke dalam neraka, fayasbiqu alaihi alkitab, maka didahului oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan-catatannya. Dibukakan catatan-catatannya oleh Allah. Ternyata dia beramal dengan amalan ahlul jannah, fayudkhiluha. Masih ada catatan kebaikannya. Dia mengerjakan amalan-amalan ahlul jannah, maka dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari itu, di hari yaumul hisab, di hari pengadilan, ketika seseorang, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pernah bertanya kepada para sahabat, mal muflis? Siapakah orang yang bangkrut? Maka para sahabat mengatakan, orang yang bangkrut yaitu orang-orang yang sudah tidak memiliki harta ya Rasulullah. Dalam kalkulasi hitungan kita, orang yang bangkrut orang yang sudah memang bangkrut, dia sudah tidak memiliki harta. Dia bangkrut dari sisi usahanya. Tapi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, orang yang bangkrut yaitu orang kelak di yaumil qiyamah, ketika dia menghadap Allah dengan catatan-catatan amalan kebaikan, ternyata datang beberapa orang, beberapa makhluk mendatangi Allah dan melaporkan tingkah polanya ketika di dunia. Ya Allah, saya ingin pengadilan, keadilan dari Engkau ya Allah, bahwasanya si fulan ini telah menzalimi saya ketika di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengambilkan pahalanya dan diberikan kepada orang yang telah dizaliminya ketika di dunia. Demikian seterusnya, orang dan makhluk berbondong-bondong mendatangi Allah untuk melaporkan orang tersebut. Seluruh pahalanya diberikan kepada orang lain atau makhluk yang lainnya. Sampai sudah tidak memiliki pahala, Allah akan mengambilkan dosa dari orang yang dizaliminya dan diberikan kepada orang tersebut. Dan pada akhirnya orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang bangkrut, yaitu orang-orang yang mereka ketika di dunia banyak menzalimi orang lain. Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, radhiyallahu anhu, ketika detik-detik ketika ajal hendak menjemput nyawanya, dia memiliki seekor onta yang diberi nama Damun. Abu Darda dia terbujur di atas tempat tidurnya, di atas ranjangnya,
dan dia menoleh keluar rumahnya dan menoleh melihat di luar sana ada ontanya yang diberi nama Damun. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan kepada ontanya, "Ya Damun, la tukhasimni ghadan 'inda Rabbi. Wallahi inni la ahmiluka illa ma tutiq." Abu Darda di detik-detik ketika ajal hendak menjemput nyawanya takut. Dia takut kalau seandainya dia menzalimi ontanya. Dia mengatakan kepada ontanya, "Wahai Damun, la tukhasimni ghadan inda Rabbi." Wahai Damun, jangan kelak esok di yaumil qiyamah engkau laporkan aku kepada Allah, engkau adukan aku kepada Allah. Wallahi inni la ahmiluka illa ma tutiq. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak pernah memberikan beban yang berat kepada dirimu. Dan Abu Darda ketika ada orang lain meminjam ontanya, Abu Darda senantiasa berpesan, jangan engkau berikan beban yang berat kepada ontanya. Inilah para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang takut walaupun kepada seekor binatang. Mereka takut kalau seandainya mereka berbuat zalim kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Qala fa nu'minu bil mawazin tudha'u yawm al-qiyamah fala tudhlamu nafsun syai'a. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, dan kita beriman dengan timbangan yang akan diletakkan oleh Allah di yaumil qiyamah. Tudha'u yaumil qiyamah fala tudhlamu nafsun syai'a. Dan kita beriman dengan timbangan yang akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Timbangan yang tidak akan pernah menzalimi seorang pun. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Di dalam surat Az-Zalzalah ayat yang ke-7 dan ke-8. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Barang siapa yang dia beramal sebesar biji zarrah, biji sawi atau biji atom kebaikan, maka Allah akan menilainya sebagai suatu catatan kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa mengerjakan satu amalan sekecil biji amalan kejelekan sebesar biji sawi atau biji atom kejelekan, maka dia akan dicatat oleh Allah sebagai perkara kejelekan. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-102 sampai ke-104, فمن ثقلت موازينه, barang siapa yang amalan kebaikannya itu lebih berat, faulaika humul muflihun, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang beruntung kata Allah. Amalan catatan kebaikannya lebih berat, dia termasuk orang-orang yang beruntung kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang amalan kebaikannya itu lebih ringan, artinya dia lebih berat amalan kejelekannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Orang-orang yang amalan kebaikannya lebih ringan, artinya dia lebih berat amalan kejelekannya, sesungguhnya mereka lah kata Allah adalah orang-orang yang merugi. Sesungguhnya mereka kekal abadi. Faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun.
mereka akan dihempaskan oleh Allah ke dalam neraka dan mereka akan kekal abadi di dalamnya. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amthaliha. Barang siapa yang dia beramal satu amalan kebaikan, maka dinilai oleh Allah sebagai 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man jaa bis sayyi'atin fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Kemudian Allah nyatakan dalam surat Al-An'am 160, dan barang siapa dia mengerjakan satu amalan kejelekan, Allah akan nilai sebagai satu amalan kejelekan. Wa hum la yuzlamun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzaliminya. Barang siapa yang dia beramal dengan satu amalan kebaikan, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Dan barang siapa mengerjakan satu kejelekan, Allah akan menilai sebagai satu kejelekan. Wa hum la yuzlamun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi seorang pun. Innallaha la yadhlimu ahad. Allah tidak akan pernah menzalimi seorang pun kelak di yaumil qiyamah. Qala wa nu'minu bisyafa'atil 'uzma li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khassah. Dan kita beriman, kata Syekh bin Utsaimin, beriman dengan syafa'atul 'uzma yang akan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tadi sudah saya sebutkan di awal dars ini tentang hadits syafa'ah, bagaimana kelak manusia, sesungguhnya manusia ini masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala di antaranya berkat dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa syafaat yang akan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafa'atul 'uzma, syafa'atu li ahli al-kaba'ir. Syafaat yang akan diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya pelaku dosa, mereka akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama umatnya Nabi Muhammad ini tidak menyekutukan Allah, masih ada harapan mereka mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wali Syekhina Muqbil rahmatullahi alaihi, dan guru kami Syekh Muqbil rahimahullah taala, memiliki sebuah kitab khusus yang diberi judul Kitab Asy-Syafa'ah. Beliau kumpulkan beberapa riwayat ahadits yang sahihah yang bercerita tentang syafaat. Satu jilid kitab Syafaat karya Syekh Muqbil rahmatullahi alaih, kitab yang sangat bermanfaat dan sangat berguna, yang menceritakan tentang syafaat yang akan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Qala yashfa'u 'inda Allah ta'ala bi'idhnih. Syafaat yang akan diberikan Allah melalui Rasulnya, yaitu Rasulullah akan diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Liyaqdiya baina ibadihi hina yusibahum man ilahum wal qarab ma la yutiqun. فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tadi sudah saya sebutkan di awal dars bahwasanya manusia akan datang berbondong-bondong mendatangi Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Musa, Isa, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, kemudian selesai di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mereka berbondong-bondong untuk memohon syafaat kepada para anbiya dan para rasul. Wa nu'minu bisyafa'ati fi man dakhala an-nar min al-mu'minin ay yukhriju minha. Dan kita beriman, kata Syekh bin Utsaimin, perhatikan ya, ini merupakan bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan pernah kita mengatakan enggak masuk akal, enggak mungkin. Ya, ini bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan sekedar slogan kosong, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih-lebih ada embel-embel akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini memiliki suatu bentuk pemahaman keyakinan kita. Syekh bin Utsaimin mengatakan wa nu'minu bisyafa'ati fi man dakhala an-nar minal mu'minin. Dan kita beriman dengan syafaat yang akan diberikan oleh Rasulullah
kepada umatnya yang mereka masih beriman ya, mereka tidak kufur, keluar dari agama Allah, atau mereka orang-orang musyrik, selama mereka muwahhid tapi mereka min ahlul usa, mereka para pelaku dosa, maka mereka masih ada harapan untuk diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Wa nu'minu bisyafaati fi man dakhala an-nar minal mu'minina ay yukhriju minha, dan beriman dengan syafaat yang akan diberikan kepada orang-orang mukmin yang mereka dimasukkan neraka oleh Allah, kemudian mereka dientas, dikeluarkan oleh Allah, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala berkat dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minan nabiyyin wal mu'minin wal malaikah. Dan ini yang akan diberikan oleh Allah, ya, yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Mereka diantaranya yaitu nabi-nabi Allah, orang-orang mukmin dan para malaikatnya, orang-orang saleh, ya. Mereka semua akan dikelompokkan oleh Allah di hari itu, di yaumil qiyamah, di dalam satu tempat, yaitu dalam surga Allah Subhanahu wa taala, fi jannatin na'im. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji melalui rasulnya, Allah akan mengentas dan mengeluarkan dari umatnya Nabi Muhammad, yaitu orang-orang yang mereka masih beriman kepada Allah tanpa mereka menyekutukan Allah, dan mereka akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat li ummati min ahli al-kaba'ir, syafaatnya Nabi Muhammad yaitu kepada para pelaku dosa besar, mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis tadi di awal yang tadi kita baca, ketika Rasulullah sujud di hadapan Allah dan berdoa memohon kepada Allah, yaitu Rasulullah memohon syafaat kepada umatnya. Lalu Allah mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta ishfa' tushaffa. Ya Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah apa yang kau minta, berikanlah syafaat kepada siapa yang kau kehendaki, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa yashfa'u, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan syafaat hanya kepada orang-orang yang telah diberikan izin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara doa yang harus banyak kita baca yaitu doa ketika selesai azan. Ini adalah doa memohon syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lupa ketika selesai azan untuk kita berdoa dengan doa selesai azan, karena di dalamnya mengandung yaitu permintaan syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhir, di yaumil qiyamah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. نكتفي إلى هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.